Assalamualaikum teman-teman. Salam Rayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01 dan kita hari ini akan membahas dengan judul Tumbal Leluhur Tahta Nagari, Rahasia Ritual Tua Minangkabau. Minangkabau bukan hanya warisan adat dan sastra, tapi juga medan gaib di mana sejarah dan spiritualitas bertemu. Di balik indahnya pantun dan megahnya rumah gadang, tersimpan jejak-jejak tua tentang darah yang ditumpahkan dan roh yang dipanggil demi menjaga nagari. Dalam video ini kita akan menelusuri ritual rahasia Minangkabau yang tak banyak dibicarakan tentang tumbal leluhur, tampek tumpahan darah, dan pelantikan sakral penguasa. Dalam tradisi lisan Minangkabau, dikenal istilah tampek tumpahan darah, yaitu lokasi sakral tempat darah ditumpahkan sebagai bagian dari perjanjian gaib dan pengukuhan kekuasaan. Bukan sekedar tempat pertumpahan darah biasa, tapi penanda ikrar antara manusia dan roh-roh penjaga tanah. Biasanya muncul dalam konteks pelantikan penghulu atau raja adat, pendirian rumah gadang, peneguhan batas wilayah nagari. Darah yang tumpah dianggap sebagai sumpah hidup yang mengikat manusia dengan dunia leluhur. Dan tempat itu kemudian dijaga dan dikeramatkan turun-temurun. Rumah gadang tidak dibangun sembarangan. Sebelum tiang pertama ditegakkan, dilakukan upacara besar, termasuk ma'antah siriah, ma'abiak tanah, bahkan kadang ma'abiak tumbal. Dalam beberapa kisah tua, darah ayam, kambing, bahkan dulu konon manusia pernah dijadikan persembahan pertama untuk roh penjaga tanah. Tujuannya agar rumah tidak diganggu, agar keturunan selamat. Tradisi ini kini memudar, tapi dalam simbol seperti siriah, karano, tabuah, atau basi salapan, kita masih bisa menemukan sisa-sisa ritual tua yang dahulu sakral. Dalam kisah-kisah pelantikan raja atau datua besar, ada ritual rahasia yang tidak dibacakan di depan umum. Kadang disebut tumbal, kadang disebut perjanjian darah. Beberapa sumber menyebutkan adanya pengorbanan kecil, binatang simbolis, pengikatan sumpah dengan darah sendiri, penyatuan tubuh dengan roh leluhur lewat puasa atau tapa. Itu bukan kekerasan semata, tapi cara spiritual untuk meyakinkan bahwa pemimpin yang diangkat tidak hanya disetujui manusia, tapi juga dalam alam dan leluhur. Pelanggaran terhadap sumpah ini konon bisa menyebabkan kegilaan, kematian serius, atau hancurnya nagari. Setelah datangnya Islam, banyak ritual ini diislamkan atau dibungkus dengan simbol-simbol baru. Tapi esensinya tidak lenyap, hanya berpindah bentuk. Misalnya, darah diganti air suci atau ayat, tumbal diganti sedekah, panggilan roh diganti dengan doa-doa khusyuk. Tapi dalam sunyi, di dusun terpencil atau cerita nenek tua, kita masih bisa mendengar suara samar-samar tentang tumbal leluhur dan tanah yang sakral. Minangkabau bukan sekedar identitas etnis atau budaya. Ia adalah ruang hidup spiritual yang menghubungkan manusia dengan tanah, langit, dan roh. Ritual-ritual tua meski tidak lagi dilakukan penuh, tetap menyisakan energi simbol dalam setiap sudut rumah gadang, dalam tiap jejak di tanah nagari. Dan selama kita masih menginjak tanah ini, kita tetap menjadi bagian dari tumpahan darah yang dulu mengikat manusia dengan semesta. Kalimat Minangkabau bukan sekedar identitas etnis atau budaya. Ia adalah ruang hidup spiritual yang menghubungkan manusia dengan tanah, langit, dan roh. Artinya, kalimat tersebut mengandung makna mendalam tentang hakikat Minangkabau sebagai lebih dari sekedar kategori etnis atau kumpulan adat. Penjelasan maknanya, Minangkabau bukan sekedar identitas etnis atau budaya, artinya
Minangkabau tidak hanya dimaknai sebagai suku atau tradisi luar seperti pakaian, bahasa, atau tari, tapi memiliki makna yang lebih dalam dan spiritual. Ia adalah ruang hidup spiritual. Minangkabau adalah sebuah ruang hidup, yaitu sistem nilai dan laku yang mengandung kedalaman batin dan hubungan sakral antara manusia dengan alam dan leluhur. Ini bukan budaya mati, melainkan cara hidup yang menghubungkan manusia dengan tanah, langit, dan roh. Artinya, Minangkabau memuat sistem kepercayaan yang menyatukan manusia dengan unsur-unsur kosmik. Tanah, tempat berpijak, tempat leluhur dikuburkan, tempat kehidupan pemula. Langit, simbol kekuasaan ilahi, takdir dan petunjuk yang maha tinggi. Roh, penghubung antara dunia hidup dan dunia gaib. Bagian dari kepercayaan animisme yang masih membekas. Intinya, Minangkabau adalah jembatan spiritual antara manusia dan semesta, di mana adat, alam, dan arwah leluhur bersatu dalam satu pandangan hidup yang sakral. Kalimat ini mengajak kita untuk menghormati warisan ini bukan sebagai folklore, tapi sebagai cara hidup yang dalam dan sakral. Ritual-ritual tua, meski tidak lagi dilakukan penuh, tetap menyisakan energi simbolik dalam tiap sudut rumah gadang, dalam tiap jejak di tanah nagari. Artinya, kalimat ini bermakna bahwa ritual-ritual kuno Minangkabau, meskipun kini sudah jarang atau tidak lagi dilakukan secara utuh seperti dulu, masih meninggalkan bekas dan makna yang dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam simbol-simbol dan ruang budaya yang mereka warisi. Mari kita jabarkan bagian-bagiannya. Ritual-ritual tua meski tidak lagi dilakukan penuh. Artinya, upacara adat dan kepercayaan ritual kuno Minangkabau seperti persembahan kepada leluhur, pelantikan penghulu dengan tumbal, atau pengukuhan tanah ulayat dengan doa-doa gaib sudah tidak lagi dijalankan secara lengkap atau intens seperti dulu, namun jejaknya belum hilang. Tetap menyisakan energi simbolik, artinya walaupun ritualnya tidak dilakukan, maknanya atau energinya masih terasa dalam kehidupan. Energi simbolik itu hidup dalam bentuk arsitektur rumah gadang, posisi tempat duduk di balai adat, ukiran-ukiran yang penuh makna kosmologis, pemilihan tempat membangun rumah atau nagari. Semua itu mengandung nilai-nilai spiritual dan kosmologis yang tidak hilang walau tak lagi diucapkan secara eksplisit. Dalam tiap sudut rumah gadang, dalam tiap jejak di tanah nagari, artinya setiap bagian rumah adat dan tanah warisan nagari menyimpan cerita dan sakralitas. Rumah gadang bukan sekedar tempat tinggal, tetapi tempat roh leluhur hadir dan adat diwariskan. Tanah nagari bukan cuma lahan, tapi ruang sakral yang dulu ditandai dengan tumbal dan sumpah, menjadi bagian dari sistem kosmos yang dijaga oleh leluhur. Makna keseluruhan, walau zaman berubah, roh dari ritual-ritual Minangkabau tetap hidup dalam diam. Ia tidak menghilang, tapi berubah bentuk menjadi simbol dan kesadaran yang melekat pada ruang, tata adat, dan cara hidup masyarakat. Ritual itu kini lebih sunyi, tapi tetap hadir. Dan selama kita masih menginjak tanah ini, kita tetap menjadi bagian dari tumpahan darah yang dulu mengikat manusia dengan semerta. Kalimat ini syarat makna spiritual dan kultural yang dalam. Mari kita uraikan bagian per bagian. Dan selama kita masih menginjak tanah ini, artinya selama kita masih hidup dan berada di tanah Minangkabau, atau secara lebih luas ke tanah warisan leluhur, kita tidak bisa lepas dari ikatan sejarah dan budaya yang ada di bawah kaki kita. Tanah ini bukan hanya geografis, tapi juga tanah yang sakral, yang menyimpan memori dan roh masa lalu. Kita tetap menjadi bagian dari tumpahan darah, artinya frasa tumpahan darah di sini bukan sekedar menunjuk pada kekerasan, melainkan pada ritual, pengorbanan, dan sumpah leluhur. Dulu untuk mendirikan nagari, membangun rumah adat, atau mengukuhkan kekuasaan, selalu ada upacara sakral yang melibatkan tumbal atau persembahan darah. Itu adalah ikrar spiritual, tanda bahwa manusia, tanah, dan alam saling terikat dalam perjanjian kosmis yang dulu mengikat manusia dengan semesta. Artinya, darah yang tumpah dalam konteks ini menjadi jembatan antara manusia dengan kekuatan-kekuatan besar di luar dirinya, leluhur, roh alam, dan semesta. Ikatan ini bukan metamorfosis semata, melainkan sistem nilai dan kepercayaan kuno, di mana hidup manusia dianggap tidak bisa berdiri sendiri.
melainkan harus selaras dengan dunia roh dan alam. Makna keseluruhannya, kalimat ini menegaskan bahwa kita tidak pernah benar-benar bebas dari warisan spiritual dan kosmis yang telah ditanamkan oleh leluhur melalui tanah dan ritus-ritus pengikat. Selama kita hidup di atas tanah leluhur, kita tetap menjadi bagian dari kesepakatan gaib yang dulu dibuat bahwa manusia harus hidup dalam hormat kepada alam, roh, dan sejarah. Kalimat ini adalah pengingat halus namun kuat bahwa modernitas tak akan pernah bisa menghapus roh yang tertanam dalam bumi, dan kita sendiri adalah pewaris dan penjaganya. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk narasi spiritual lainnya di Hari Nusantara. Tulis di komentar, apakah di kampung Anda masih ada cerita tentang tumba leluhur? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam untuk roh-roh tua yang masih menjaga tanah ini.